Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kedua akademi ini akan duel dalam festival sekolah untuk memperebutkan Yuya, ya Akademi Nidei dan Akademi Auseit. Ya, sungguh nggak ada kerjaan kayaknya kedua akademi ini, malah ngerebutin babang kita Yuya. Nah, selagi Yuya dan teman-temannya itu mempersiapkan festival sekolah mereka, di sini panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Lexia dan Luna. Ingat, waktu beberapa part yang lalu, Lexia itu berniat meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke akademi babang kita Yuya di dunia lain, teman-teman. Karena menurutnya, jika bersekolah di sana, maka dia itu bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Nah, saat ini dia sedang melakukan hal tersebut. Saat sudah menghadap ke ayahnya, Lexia pun langsung mengutarakan hal tersebut. Tentu Arnold pun kaget dengan perkataan dari Lexia. Sebenarnya di sini si Arnold itu masih belum tahu kalau Yuya adalah orang dari luar isekai. Maka dari itulah, dia sangat bingung ketika Lexia ngomong kalau dia ingin masuk ke dalam akademi Yuya yang ada di dunia lain. Ya, tapi di sini si Lexia itu nggak memberitahu ayahnya terlebih dahulu mengenai Yuya yang berasal dari luar isekai. Jadi di sini Luna pun langsung angkat bicara kalau sebenarnya Yuya itu adalah orang dari dunia lain, sama seperti seorang Holly yang dipanggil oleh kerajaan regal itu. Mendengarkan hal tersebut tentu membuat Arnold sangat terkejut lagi. Dia tidak tahu kalau selama ini orang yang telah membantu kerajaannya itu adalah orang dari dunia lain. Tapi setelah ia mencerna semua informasinya, Arnold pun bertanya nih kepada Lexia, kenapa dia itu nggak mau bersekolah di sini aja? Bukankah dia itu memang harus menempuh pendidikan sebagai seorang ratu dalam Akademi Aurelia? Mendengarkan hal itu, Lexia pun berkata kalau dia sudah mendapatkan pelajaran itu sejak kecil dulu. Dan dia itu tahu nih, kalau fungsi masuk ke dalam akademi adalah untuk mencari koneksi dengan para pewaris kerajaan lain. Di sini Arnold pun cukup terkesan dengan intuisi tajam dari putrinya itu. Dia tidak menyangka kalau Lexia sudah mengetahui hal tersebut. Jadi di sini ia pun berkata kalau dia akan mempertimbangkan permintaan dari Lexia ini. Tapi ia menyarankan kalau Lexia itu harus memberitahu Yuya terlebih dahulu soal hal tersebut. Maka dari situlah Arnold juga bisa mengetahui nih kalau dunianya Yuya itu cocok dan aman untuk putrinya atau enggak. Mendengarkan hal tersebut, Lexia pun setuju dengan pendapat ayahnya. Tapi ada satu hal yang dia katakan lagi, kalau dunianya Yuya itu tidak seperti dunianya mereka. Itu adalah dunia tanpa monster di dalamnya. Maka dari itulah, dunia Yuya sudah pasti aman. Apalagi nantinya dia juga akan bisa bersama dengan Yuya terus dalam akademi di sana. Jadi, tidak mungkin ada tempat yang aman selain berada di dekatnya Yuya. Di sini, Arnold pun hanya bisa tersenyum masam mendengarkan perkataan dari putrinya itu. Panel cerita pun berpindah lagi ke bumi nih. Saat itu nampaknya seluruh Jepang sedang dikejutkan dengan sebuah iklan luar biasa dari Akademi Nidei tentang festival sekolah mereka. Yaps, tak disangka, karena mereka nggak mau kalah dengan Akademi Auseit dalam mendapatkan Yuya, mereka itu sampai bikin iklan yang terus dipajang di beberapa baliho Jepang. Sementara itu, Yuya sedang latihan keras bersama dengan band barunya nih. Dan nampaknya band barunya itu sukses untuk melatih satu lagu yang akan mereka tampilkan nantinya. Ditambah lagi nih, Yuya juga udah mau menyelesaikan latihan vokalnya bersama dengan mikrofon yang berasal dari Hellfrog itu. Jadi di sini, suara dari babang kita Yuya itu bisa dibilang setara dengan penyanyi terkenal di Jepang kala itu. Dan hal tersebut juga diakui oleh Ryo, Shingo, dan Akira sendiri. Panel cerita pun berpindah ke festival sekolah. Nah, saat itu ternyata Kamiyama sedang mengamati situasi dari Akademi Auseit. Maka dari itu dia pun langsung mendatanginya dan menyerahkan seluruh aktivitas dari festival sekolah Akademi Nidei itu kepada orang kepercayaannya di sana. Namun nih, Kamiyama itu harus kena mental ketika melihat kalau nampaknya festival dari Akademi Auseit sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung. Padahal mereka sendiri tidak memasang iklan super mewah seperti Akademi Nidei. Tapi herannya festival mereka ini justru sangat ramai. Nah, ternyata setelah diselidiki, hal itu dikarenakan cafe maid dan butler milik kelasnya Yuya nih. Di sini bisa terlihat banyak sekali antrian
yang ingin masuk ke dalam kafe tersebut. Dan hal itu juga dikarenakan penampilan dari maid dan butler mereka yang sangat elegan, juga masakan mereka sangat enak buat semua orang yang ada di sana. Bahkan saat itu ada seorang bule vlogger yang ikut masuk ke dalam kafenya kelasnya Yuya nih. Tentu, dia pun langsung diberikan pelayanan spesial dari babang kita Yuya. Nah, setelah melakukan tugasnya dalam kafe, kini Yuya pun melanjutkan tugasnya untuk manggung bersama band dadakannya itu. Mereka berempat pun langsung pergi ke gedung penampilan untuk memainkan satu lagu yang telah mereka latih belakangan ini. Dan tentunya, autor kita juga gak mungkin membuat Yuya gagal walaupun dalam panggung sekecil ini. Semua ruangan itu langsung heboh dikarenakan penampilan hebat dari Yuya dan band barunya itu. Mereka langsung bersorak kalau Yuya adalah yang terbaik. Bahkan nih, sang diva Akane pun langsung tertarik dengan penampilan band dari Yuya. Ya, tak disangka band dadakan mereka itu bisa menarik perhatian penyanyi hebat seperti Akane. Ya, by the way, Akane ini adalah penyanyi dari agensinya Mio, teman-teman. Dan usut punya usut nih, lagu yang dibawakan sama Yuya dan bandnya itu adalah lagu dari Akane sendiri. Maka dari itulah Akane sangat mengapresiasi penampilan dari mereka. Ditambah lagi nih teman-teman, Akane juga langsung berduet dengan Yuya untuk menampilkan lagu tersebut sekali lagi. Di saat terakhir, Yuya pun langsung dapat standing applause dari semua orang yang ada di sana, termasuk juga Akane. Dan itulah bagaimana festival sekolah dari Akademi Aosei bisa menang telak dari festival Akademi Nittei yang katanya tidak diminati oleh masyarakat Jepang. Padahal cerita pun berpindah ke isekai lagi. Setelah menyelesaikan festival sekolah, akhirnya Yuya itu bisa berpetualang lagi dalam isekai. Saat itu, Yuya dan Yuti pun bisa latihan bersama lagi setelah sekian lama. Namun di tengah latihan mereka, Yuya itu merasakan kalau ada beberapa hawa kehadiran yang dikenalnya sedang mendekati mereka. Dan ternyata, itu adalah hawa kehadiran dari Iris, Masa Kelinci, dan Odis. Tentu, Yuti pun cukup terkejut dengan kemampuannya Yuya. Tak disangka Yuya itu bisa merasakan hawa kehadiran dari 3 orang tersebut. Nah, gregetnya di sini, Yuya juga baru sadar kalau dia bisa melakukan hal itu. Tentu, perkataan Yuya yang baru tahu tentang skillnya sendiri langsung ditertawai oleh Auma. Di sini, Auma pun gak habis pikir kalau Yuya sampai gak menyadari kemampuannya sendiri. Nah, di tengah kedatangan dari mereka bertiga, secara kebetulan Lanael juga turun dari langit untuk memberikan kabar tentang persetujuan para pengamat nih. Di sini, Lanael pun berkata kalau dia sudah berdiskusi panjang lebar dengan para pengamat. Dan mereka berkata kalau akan mengundang semuanya terlebih dahulu ke alam surga atau dimensi atas untuk membicarakan semua hal. Jadi di sini, Yuya dan yang lainnya langsung dipindahkan ke dimensi atas oleh kemampuan dari Lanael. Setelah sampai di dimensi atas, mereka pun langsung disambut oleh beberapa orang pengamat atau bisa kita bilang sebagai dewa. Dan dari beberapa dewa tersebut ada dewa yang agung bernama Dea. Dia adalah dewa yang memimpin semua hal dalam dimensi atas ini. Nah, nampaknya dia itu sangat menyambut baik kedatangan dari Yuya dan yang lainnya. Bahkan dia itu rela menjelaskan panjang lebar mengenai situasi yang dialami oleh para pengamat saat melawan dewa palsu, di mana mereka sedikit mengalami kesulitan dalam melawannya. Dan mereka juga berharap kalau bantuan dari Yuya dan yang lainnya bisa menjadi pengubah posisi perang mereka saat ini. Namun, walau dia itu menyambut baik kedatangan dari mereka, tetap saja ada beberapa dewa yang tidak setuju menerima bantuan dari mereka. Dan salah satunya adalah Gawain, yang berkata nih kalau nggak mungkin makhluk dari dimensi bawah bisa membantu mereka. Gawain merasa kalau Yuya dan yang lainnya itu jauh lebih lemah dari para pengamat sendiri. Jadi apa untungnya mereka mendapatkan bantuan dari Yuya dan yang lainnya? Ya, tentu tidak ada yang salah dari pemikiran Gawain ini. Namun nampaknya Iris, Odis, dan Master Kelinci itu nggak terima dengan omongan dari Gawain. Mereka ini tidak ingin dianggap lemah dan tidak berkompeten, apalagi setelah beberapa hal menakjubkan dalam luar angkasa dan latihan yang mereka lakukan selama ini. Mereka tetaplah sosok Holy yang ditugaskan untuk melawan evil dalam isekai ini. Kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh sekalipun oleh para dewa. Jadi di sini, mereka pun ingin membuktikan kemampuannya nih. Mereka ingin dianggap layak dalam dimensi atas ini. Mendengarkan hal itu, Gawain pun berkata kalau mereka bertiga bisa langsung melawannya dalam adu kemampuan. Jika mereka bertiga menang, maka Gawain akan tutup mulut dan menerima mereka semua.
Jika mereka kalah, maka Gawain nggak akan mengakui kehadiran dari mereka dalam dimensi atas ini. Awalnya dia pun nampak nggak setuju dengan hal tersebut, karena hanya akan membuat kedua pihak saling menyakiti saja. Tapi, ia pun didesak dengan keadaan, karena memang banyak para dewa yang nggak setuju juga dengan kedatangan dari Yuya dan yang lainnya. Jadi di sini, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Duel di antara Gawain melawan Iris, Odis, dan Master Kelinci pun dimulai. Nah, awalnya Iris, Odis, dan Master Kelinci mengira kalau mereka akan 1 lawan 1 dengan Gawain. Namun ternyata Gawain itu meminta mereka semua untuk melawannya sekaligus. Mereka diremehkan lagi. Akhirnya mereka bertiga pun langsung menyerang Gawain dengan tanpa ampun. Bahkan bisa dikatakan serangan mereka bertiga kali ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena memang banyak sekali variasi skill yang mereka dapatkan kali ini. Tapi gregetnya lagi, Gawain itu bisa menghentikan semua serangan dari Iris, Odis, dan Master Kelinci tanpa gerakan yang berarti sekalipun. Bahkan di sini Gawain juga langsung mengeluarkan kemampuan dewanya untuk membuat mereka bertiga terpental dan tidak bisa bertarung lagi. Melihat betapa lemahnya Iris, Odis, dan Master Kelinci, membuat Gawain bertanya lagi nih kepada Dea. Bukannya mereka nggak mungkin menerima bantuan dari makhluk yang lebih lemah. Tentu, perkataan Gawain itu membuat babang kita Yuya jadi ngamuk. Dia nggak terima kalau guru-gurunya itu dipermalukan seperti ini. Jadi ia pun langsung turun tangan menghadapi Gawain nih. Tentu saja, Gawain pun tetap percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Yuya, karena dia kan dewa gitu. Dewa nggak mungkin kalah dari manusia. Tapi nampaknya Gawain itu harus menelan kesombongannya itu sendiri di hadapan Yuya. Saat Yuya memasuki kondisi Idle Blow, serangan pedang kayu yang dia lancarkan kepada Gawain pun langsung membuat dewa itu tidak berdaya. Tentu Gawain pun masih menerka nih, bagaimana dia itu bisa sampai kalah dari manusia, apalagi dia itu kalah hanya dengan serangan dari pedang kayu saja. Ya, hal itu mengingatkan kepada kemampuan dari Xenophis, dan Gawain mengira kalau Yuya sudah mendapatkan anugerah dari Xenophis. Maka dari itu, Yuya bisa mengalahkannya bahkan dengan pedang kayu saja. Nah, melihat pertarungan itu sudah selesai, dia pun langsung menghentikan pertarungannya untuk mencegah hal konyol lainnya yang dilakukan sama Gawain nih. Dan dia juga berkata nih, dengan ini Yuya dan yang lainnya sudah bisa diterima dengan utuh dalam dimensi atas. Tapi memang dia juga merasa kalau mereka itu harus menjalani sebuah latihan lagi untuk menyempurnakan kemampuan yang dimiliki mereka saat ini. Karena memang dia juga merasa kalau kemampuan dari Yuya dan yang lainnya itu masih di bawah rata-rata standar dewa lah. Jadi, ia pun ingin melatih mereka lagi. Dan latihan ini adalah untuk berhenti menjadi manusia, teman-teman. Ya, ini adalah tantangan baru bagi Yuya dan yang lainnya. Mereka diminta untuk berhenti menjadi manusia, tapi masih belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan sama Dea kali ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.